Halo marketers, saya Dian Briliswati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menganalisis strategi pemasaran dan transformasi produk kartu Halo. Kita akan melihat bagaimana Telkomsel memposisikan Telkomsel Halo atau kartu Halo di antara produk unggulan lainnya. Dan kita juga akan sama-sama mengetahui bagaimana kartu Halo bisa tetap mempertahankan kepemimpinan pasar di segmen pasca bayar. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama analisis perilaku konsumen, kemudian yang kedua diferensiasi distribusi, dan yang ketiga adalah strategi harga, lanjut ke empat diferensiasi produk, dan akhirnya kita akan mengambil satu kesimpulan. Lanjut, marketer saya akan membedah kartu Halo menggunakan kerangka types of buying motives. Kenapa ya pelanggan bersedia membayar lebih atau premium untuk layanan pasca bayar dibandingkan prabayar? Ternyata dari aspek yang pertama, produk motifs. Telkomsel berhasil menanamkan persepsi bahwa kartu Halo adalah versi terbaik dari konektivitas Telkomsel. Alasan lainnya, pelanggan itu memilih kartu Halo karena ekspektasi akan prioritas jaringan dan adanya paket bundling yang mencakup kuota data besar, kuota roaming, hingga akses hiburan premium dalam satu paket, dan ini menjadi daya tarik sendiri. Nah, yang kedua, rational motives. Pelanggan merasa produk ini logis, efisien, dan memiliki nilai ekonomi jangka panjang, di mana mereka mendapatkan kemudahan pembayaran, convenience. Pembayaran itu bisa dilakukan di akhir bulan selama periode billing collection tertentu, dan pelanggan itu juga bisa melakukan kontrol pengeluaran dengan adanya fitur limit penggunaan atau credit limit. Nah, anggaran komunikasi bulanan mereka bisa dikontrol agar tidak membengkak. Yang lebih menarik adalah aspek yang ketiga nih, emosional motif. Status pride atau prestis, sejak dulu kartu Halo memiliki citra sebagai kartu eksekutif atau orang sukses. Dengan memiliki nomor awalan 0811 seringkali dianggap sebagai simbol kemapanan. Ditambah perasaan aman, ketenangan berpikir atau peace of mind, di mana panggilan mereka tidak akan terputus tiba-tiba karena kehabisan kuota atau pulsa. Telkomsel juga memberikan kesan eksklusif bagi pengguna kartu Halo dengan berbagai fasilitas yang bisa digunakan. Misalnya nih, gratis launch bandara. Kemudian yang keempat, teman-teman, patronage motifs atau motif loyalitas pelanggan. Siapa sih yang tidak mengenal Telkomsel? Reputasi perusahaan sangat mendukung penguatan produk. Kualitas layanannya juga tidak main-main. Pelanggan bisa tanpa antri di Grafari dan sudah memiliki layanan digital juga Telkomsel. Selain itu, adanya ekosistem komunikasi yang terintegrasi, IndiHome, kemudian one billing antar family, sehingga pelanggan itu karena sudah terbentuk ekosistemnya membuat mereka itu malas beralih. Nah, eh, analisis terhadap motif pembelian atau buying motif pelanggan kartu Halo ini memberikan dampak yang signifikan terhadap arah kebijakan strategis PT Telkomsel. Saya melihat bahwa perilaku konsumen ini memaksa perusahaan untuk beralih dari sekedar penyedia infrastruktur menjadi penyedia pengalaman atau value experience. Marketers bisa melihat bahwa Telkomsel bisa menyesuaikan kebijakan dengan memperhatikan types of buying motives. Namun, ada hal yang direkomendasikan yang perlu dilakukan Telkomsel untuk meningkatkan penetrasi pasar kartu Halo. Apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama tentu saja harus memperkuat rational motives dengan menawarkan harga paket yang secara matematis lebih affordable. Saya menggunakan affordable, saya memilih kata ini dibandingkan murah gitu, karena memang tidak sesuai dengan value yang digunakan oleh Telkomsel. Kemudian modernisasi di sisi emosional motif agar tidak hanya dianggap sebagai kartunya orang tua atau pejabat, tetapi juga kartu digital nomad yang sukses dan dinamis. Kita lanjutkan ke bagian B, diferensiasi distribusi. Dalam melakukan analisis, saya menganalisa ekosistem distribusi kartu Halo menggunakan orkestrasi the mix.
sesuai yang memang sudah berjalan saat ini. Inti dari konsep ini adalah bagaimana perusahaan menyelaraskan berbagai saluran, direct, indirect, dan VMS atau vertical marketing system. Nah, agar tidak terjadi tumpang tindih atau channel konflik dan menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten. Telkomsel melakukan penyelarasan saluran distribusi baik itu direct, indirect maupun VMS. Masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan di mana pelanggan tersebut berada dan ini di-manage berdasarkan kebutuhannya, baik pelanggan sebagai individu maupun korporasi. Kesimpulan yang bisa kita petik adalah bahwa strategi distribusi kartu halo saat ini itu sudah cukup baik dalam menjaga eksklusivitas. Namun tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kecepatan aktivasi di jalur direct digital agar tidak kalah bersaing dengan kecepatan aktivasi kartu prabayar. Kita masuk ke bagian C, yaitu strategi harga. Saya akan menganalisis strategi penetapan harga atau pricing strategi kartu halo dengan menggunakan dua penggerak utama, yaitu kompetitor atau competitor based pricing dan siklus hidup produk atau product life cycle atau PLC. Yang pertama, analisa berdasarkan kompetitor pricing. Kartu halo membangun image sebagai produk premium gitu ya. Bisa juga dikatakan sebagai produk premium leadership. Telkomsel itu secara konsisten menetapkan harga kartu halo 15 sampai 25% lebih tinggi dibandingkan kompetitor untuk paket data yang setara. Telkomsel menyadari bahwa jika mereka menurunkan harga setara kompetitor, hal itu akan merusak brand image premium mereka. Namun di sini menunjukkan adanya tekanan pada segmen entry level pasca bayar, di mana kompetitor menawarkan paket yang jauh lebih agresif bagi pelajar atau mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua, analisis berdasarkan produk life cycle. Kartu halo ini berada pada tahap maturity atau kedewasaan, namun saat ini sedang berupaya untuk melakukan rejuvenation atau peremajaan. Sebagai produk yang sudah matang, pertumbuhan pelanggan baru tidak secepat pada tahapan growth. Fokus utama pada tahap ini biasanya adalah defensive pricing atau menjaga pelanggan lama supaya tidak churn. Nah, untuk tetap memimpin pasar, kartu halo harus bertransformasi dari sekedar produk telekomunikasi menjadi penyedia solusi gaya hidup digital. Fokus utama perubahan adalah pada penyederhanaan proses distribusi, fleksibilitas penawaran harga tanpa mengorbankan citra premium yang selama ini menjadi kekuatan utama produk. Nah, ini adalah rekomendasi strategi harga. Yang pertama adalah hybrid pricing model, di mana memperkenalkan skema pay as you go. Kemudian yang kedua, value based bundling. Jadi alih-alih menurunkan harga, kartu halo harus meningkatkan perceived value, misalnya harga paket sudah termasuk langganan premium aplikasi video, misal Netflix, Disney, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi menyediakan paket proteksi perangkat gadget. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai diferensiasi unique selling point. Saya meletakkan penjelasan diferensiasi produk atau unique selling proposition ini di bagian akhir. Kenapa? Setelah penjelasan saya sebelumnya, saya memberikan kesimpulan bahwa di pasar telekomunikasi yang sangat kompetitif atau red ocean, USP adalah alasan tunggal mengapa pelanggan bersedia membayar lebih mahal dan tetap setia patronage. Pelanggan akan selalu membanding-bandingkan produk satu dengan yang lainnya, maka Telkomsel harus menjaga keunikan atau diferensiasi yang sudah dimiliki saat ini. Nah, Telkomsel harus bisa mentransformasikan unique selling proposition menjadi keunggulan yang kompetitif dengan selalu menjaga value berikut. Yang pertama adalah product leadership, menjadi yang pertama mengkomersilkan 5G khususnya untuk pengguna halo. Ini memperkuat USB sebagai teknologi terdepan.
Kemudian dari sisi customer intimacy, menggunakan data perilaku untuk memberikan penawaran yang sangat personal, pengguna akan merasa bahwa kartu ini memang betul-betul mengerti kebutuhan mereka. Kemudian operational excellence. Di sini Telkomsel harus memastikan proses distribusi direct, indirect maupun VMS sangat rapi sehingga calon pelanggan merasa proses menjadi seorang pelanggan atau menjadi anggota kartu Halo adalah memang betul-betul sebuah privilege, bukan beban administrasi gitu. Nah, demikian marketers, penyampaian dari saya dan sebagai penutup bahwa diferensiasi kartu Halo itu tidak terletak pada harga yang murah, melainkan pada totalitas nilai atau total value proposition. Kompetitor bertarung di level harga per gigabyte, sementara kartu Halo bertarung di level ketenangan pikiran dan status. Saya merekomendasikan agar Telkomsel terus memperkuat emosional motif ini karena inilah benteng pertahanan terakhir yang sulit ditiru oleh kompetitor yang hanya dalam tanda kutip mereka melakukan menurunkan harga. Oke, marketers, terima kasih banyak. Saya Dian Briliswati. Thank you for your time and attention. See you.